Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 3 Ekonomi Moneter, kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Dengan saya, Viola Mawanatul Mufadiha. Kali ini kita akan membahas tentang teori penawaran uang. Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya Makroekonomi, penawaran uang adalah jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada waktu tertentu. Penawaran uang juga bisa disebut sebagai sejumlah uang yang disediakan oleh pemerintah atau bank yang dapat dimiliki oleh masyarakat. Penawaran uang juga dapat mempengaruhi tingkat harga, tingkat bunga, dan tingkat ekonomi suatu negara. Secara sederhana, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang yang ada atau yang beredar di masyarakat atau dikenal dengan jumlah uang beredar atau yang bisa kita sebut dengan JUB. JUB sendiri di sini memiliki dua definisi. Yang pertama yaitu pendekatan secara transaksional dan yang kedua yaitu pendekatan secara likuiditas. Pendekatan secara transaksional merupakan jumlah uang beredar yang dihitung adalah jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat untuk keperluan transaksi. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung jumlah uang beredar dalam arti sempit atau narrow money yang dikenal dengan istilah M1. M1 terdiri dari uang kartal dan uang giral yang mempunyai rumus M1 sama dengan C plus D, di mana C merupakan currency atau uang kartal atau yang biasa kita temukan pada kehidupan sehari-hari seperti uang kertas dan uang logam. Sementara D sendiri di sini merupakan demand deposits atau uang giral yang biasa kita sebut dalam keseharian yaitu rekening koran atau giro. Pendekatan likuiditas merupakan jumlah uang beredar yang dihitung adalah jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat untuk keperluan transaksi ditambah uang kuasi. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung jumlah uang beredar dalam arti luas atau broad money yang dikenal dengan istilah M2 dan M3. Jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi atau tabungan dan deposit berjangka. Adapun rumusnya sebagai berikut yaitu M2 sama dengan C plus D plus TD plus SD atau M1 plus T, di mana TD merupakan time deposit atau deposit berjangka, yang SD merupakan saving deposit atau saldo tabungan, sementara T di sini merupakan uang kuasi yang terdiri dari tabungan dan deposit berjangka. Sementara jumlah uang beredar dalam arti yang lebih luas dikenal dengan M3. M3 sendiri di sini mempunyai rumus sebagai berikut yaitu M3 sama dengan M1 plus DM, di mana DM di sini merupakan uang kuasi yang terdiri dari tabungan, deposit berjangka, serta besar kecil rupiah atau dolar milik penduduk pada bank atau lembaga keuangan non-bank. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini menganggap seakan-akan perbankan tidak ada, walaupun ada, tidak berpengaruh terhadap proses penciptaan uang. Teori yang memberikan gambaran dari sistem standar emas, di mana emas menjadi satu-satunya alat pembayaran pada saat itu. Jumlah uang beredar naik turunnya sesuai dengan jumlah ketersediaan emas yang ada di masyarakat. Jumlah uang atau emas dapat turun apabila emas dikirim ke luar negeri untuk menutup defisit neraca pembayaran atau impor. Industri-industri yang menggunakan emas dalam proses produksinya menyedot emas yang ada. Jumlah uang beredar atau emas naik apabila ada surplus neraca pembayaran atau karena produksi emas meningkat. Kemudian, dalam teori ini, jumlah uang yang beredar benar-benar ditentukan oleh proses pasar. Sedangkan pemerintah atau bank sentral ataupun perbankan lainnya memiliki pengaruh terhadap besarnya jumlah uang yang beredar. Contoh sederhananya, suatu perekonomian tertutup yang menggunakan emas untuk alat pembayarannya. Dalam hal ini, uang hanya akan bertambah apabila orang memproduksi emas. Produsen emas akan memproduksi emas hanya apabila menguntungkan, yaitu apabila harga emas di pasaran lebih tinggi daripada biaya produksinya. Teori penawaran uang modern
Dalam teori ini menggunakan sistem standar kertas dan otoritas moneter dan lembaga keuangan sebagai sumber terciptanya uang beredar. Otoritas moneter sebagai sumber penawaran uang inti dan lembaga keuangan sebagai sumber penawaran uang sekunder. CUB merupakan proses pasar, artinya hasil interaksi antara pemerintah dan penawaran, dan bukan hanya pencetakan uang atau merupakan keputusan pemerintah saja. Apabila suatu permintaan uang ini tidak sesuai dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya berupa tindakan-tindakan yang mengubah struktur atau komposisi dari kekayaan di sub pasar uang inti sehingga terjadi ketidakseimbangan di pasar uang sekunder. Kedua sub pasar ini harus mencapai keseimbangan secara bersama-sama. Sebagai contoh, ketika pasar dalam posisi keseimbangan, pemerintah menambah penawaran uang inti kepada masyarakat. Ada kenaikan gaji pegawai. Pertama, tambahan uang inti akan diterima masyarakat sebagai tambahan uang tunai. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan karena masyarakat akan merasa terlalu banyak memegang uang tunai. Misalkan, tindakan penyesuaian yang dilakukan masyarakat adalah dengan menyimpan kelebihan tersebut dalam rekening giro. Maka berarti bahwa cadangan bank menjadi lebih besar. Bank pada gilirannya merasa kelebihan cadangan dan mungkin akan menanamkan kelebihan cadangan tersebut dengan membeli SBI. Dalam interaksi tersebut, bank menerima SBI dan BI menerima uang tunai. Kesimpulannya, tambahan uang inti oleh pemerintah kembali ke BI sebagai otoritas moneter. Uang kartal yang dipegang masyarakat tetap, tetapi ada tambahan uang giral sehingga M1 bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Seperti permintaan uang, maka penawaran uang juga dapat berubah-ubah, kadangkala naik dan juga kadangkala turun. Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya penawaran uang. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang tersebut dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada faktor lembaga dan yang kedua ada faktor non-lembaga. Faktor lembaga. Yang pertama, bank sentral. Penawaran uang atau jumlah uang yang beredar sangat dipengaruhi oleh kegiatan moneter yang dijalankan oleh bank sentral. Bank sentral sendiri memiliki hak oktroi, yaitu untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal serta memberlakukan kebijakan moneter seperti. Kemudian faktor lembaga dari pemerintah. Pemerintah ini melalui hak mencetak uang dengan nominal yang terkecil, yaitu uang kertas dan uang logam pemerintah. Dan kemudian yang terakhir faktor lembaga bank umum. Bank umum sendiri melalui pembelian surat-surat berharga dari masyarakat. Saya Muhammad Tova Junaidi dengan NIM akhir 265. Ya, kali ini saya akan membahas tentang faktor non-lembaga. Nah, faktor non-lembaga sendiri ini ada 5. 1. Pendapatan masyarakat. 2. Tingkat harga. 3. Selera masyarakat. 4. Meningkatnya produksi dan barang dan jasa. 5. Kebijakan anggaran yang dianut. Nah, pendapatan masyarakat. Jadi semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin banyak uang yang dimiliki atau diterima oleh masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi atau semakin banyak. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika pendapatan masyarakat rendah, nah maka uang yang dimiliki masyarakat itu sedikit. Nah, otomatis uang yang beredar juga akan sedikit. Tingkat harga. Kenaikan biaya produksi misalnya disebabkan oleh naiknya harga BBM akibat pengangguran subsidi, umumnya akan menyebabkan naiknya harga-harga dan jasa. Nah, jika harga dan jasa naik, maka harus tersedia lebih banyak uang agar masyarakat bisa membayar kenaikan itu. Berarti Yang ketiga, pemerintah itu selera masyarakat.
Jika selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan. Jika permintaan meningkat, maka harga barang dan jasa akan meningkat. Yang keempat, meningkatnya produksi barang dan jasa. Meningkatnya produksi barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan deflasi. Agar deflasi tidak terjadi, pemerintah perlu menambah penawaran uang. Yang kelima, kebijakan anggaran yang dianut. Jika negara menjalankan kebijakan anggaran defisit, maka semakin tinggi belanja negara, akan semakin tinggi pula penawaran uang. Karena bank sentral harus menyediakan uang lebih banyak untuk menutupi anggaran yang defisit. Salah satu caranya dengan mencetak uang baru, dan pencetakan uang baru sudah pasti menambah penawaran uang. Kurva penawaran uang. Pada kurva penawaran uang memiliki sifat atau memiliki hubungan yang positif dengan tingkat suku bunga, di mana ketika semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin tinggi juga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dapat dilihat pada kurva. Nah, ketika suku bunga tinggi, maka Bank Indonesia akan meningkatkan jumlah penawaran uang, atau bank akan mengeluarkan jumlah uang gunanya yaitu agar tingkat suku bunga kembali turun. Nah, selanjutnya kurva penawaran memiliki bentuk tegak lurus. Mengapa? Karena besarnya tingkat penawaran pada jumlah uang yang beredar diatur oleh otoritas moneter, yakni Bank Indonesia. Bank sentral akan menyediakan uang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu besarnya tidak tergantung pada tingkat suku bunga. Sebaliknya, tingkat suku bunga yang akan menjadi pengaruh atau mempengaruhi permintaan uang. Nah, pergeseran kurva permintaan atau pergeseran pada kurva penawaran dapat dilihat seperti pada kurva di mana ketika MS0 bergeser ke MS1, maka menunjukkan bahwa penawaran uang mengalami peningkatan atau sedang bertambah. Namun jika MS0 bergeser ke MS2, maka menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar sedang mengalami penurunan. Baik, sekarang saya akan memaparkan studi kasus pada kelompok kami. Posisi M2 pada April 2021 sebesar Rp 6.957,3 triliun atau tumbuh sebesar 11,5%. Meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,9%. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponennya, yaitu uang beredar sempit atau M1, uang kuasi, dan surat berharga selain saham. Pertumbuhan M1 pada April 2021 sebesar 17,4%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 10,8%. Pertumbuhan uang kuasi juga meningkat dari sebesar 5,9% pada bulan sebelumnya menjadi 9,7% pada April 2021. Posisi M2 pada Agustus 2021 sebesar 7.198,9 triliun atau tumbuh 6,9%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,9%. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan komponen uang beredar sempit atau M1 sebesar 9,8% dan uang kuasil 5,9%. Terima kasih. Mungkin itu yang menjadi status studi kasus pada materi kelompok kami.